Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. 3 Mukjizat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam adalah nabi yang mendapat julukan Khotibul Anbiya, yaitu juru bicara para nabi. Sebab Syuaib terkenal mahir dalam berpidato dan berdakwah. Kelebihan dirinya tidak sebatas pandai berbicara, tetapi juga sifat taat pada semua ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuaib yang masih keturunan Nabi Lut itu hidup sekitar tahun-tahun 1600 sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Syuaib kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Nabi Syuaib diutus untuk berdakwah ke negeri Madian supaya taat dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Madian merupakan kumpulan orang Arab yang tinggal di dekat Gunung Sinai, di negeri Syam atau yang saat ini dikenal dengan Suriah. Mereka adalah kaum penyembah berhala, membangkang, menipu, serakah, dan berbuat kerusakan. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai pedagang dan petani. Kaum Madian juga tak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan Aika atau sebidang tanah sebagai Tuhan. Kaum Madian juga kerap menakut-nakuti dan menghalangi orang yang hendak beriman. Inilah 3 mukjizat Nabi Syuaib. 1. Dijuluki juru bicara para nabi. Mukjizat Nabi Syuaib yang pertama yaitu kepandaian dalam berbicara, maka tidak heran jika ia mendapat julukan juru bicara para nabi. Dikarenakan Nabi Syuaib pandai bicara, ia menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Selain itu, ia tak pernah lelah menasihati kaum Madian yang pedagang untuk tidak menipu dan berbuat tidak adil. 2. Memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati Nabi Syuaib tertanam rasa cinta yang begitu besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seringkali menangis karena takut dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan Nabi Syuaib ini sempat membuatnya menjadi buta, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan bagi dirinya. Setiap melakukan berbagai kegiatan termasuk berdakwah, Nabi Syuaib tidak pernah sekalipun melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selamat dari azab bencana yang menimpa Madian. Alih-alih mendengarkan, kaum Madian justru menolak mentah-mentah ajakan Nabi Syuaib untuk tidak berbuat keji dan segera kembali ke jalan yang benar. Sikap kaum Madian semakin membangkang, bahkan mengancam ingin mengusir Nabi Syuaib beserta pengikutnya jika tak mau menyembah berhala. Dikarenakan sikap kaum Madian sudah keterlaluan dalam mencela Tuhannya, Nabi Syuaib berdoa agar turun azab pedih kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun segera mengabulkan doa Nabi Syuaib. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkanlah secara bertahap udara panas yang membakar kulit dan membuat dada sangat sesak. Kemudian muncul awan hitam dan suara guntur, disusul gempa dahsyat mengguncang negeri Madian. Kaum Madian dibuat tiada ampun sampai tidak ada tempat berlindung. Di saat situasi sedang kacau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat Nabi Syuaib dengan melindungi dirinya serta para pengikutnya agar selamat dari bencana azab. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Silahkan subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.